Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Laila Qadariyah dengan NIM J3A 219351 dari kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kunjungan dan wawancara saya ke RW 06 dan juga ke Desa Ciomas Rahayu. Ketika itu, saya mewawancarai Ketua RW 06 yang bernama Ahmad Dahlan. Dia sudah menjadi Ketua RW dari tahun 2016. Menurutnya, permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar RW 06 yaitu permasalahan ekonomi karena dampak dari pandemi COVID-19. Banyak masyarakat RW 06 yang terdampak permasalahan ekonomi sehingga roda perekonomian dalam lingkup RW 06 kurang berjalan dengan baik. Pihak RW mengetahui sumber permasalahan tersebut karena pihak RW mempunyai peta atau guide yang dapat mengobservasi warganya mengenai pekerjaan, juga pendapatan dari setiap warga RW 06. Apalagi pada masa sekarang yang mengharuskan masyarakatnya untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah, sehingga banyak warga RW 06 yang terhambat dalam melakukan pekerjaannya dan sulit untuk mendapatkan penghasilan. Sekarang ada program itu adalah perbaikan drainase sama TPT. Itu dengan RW ya? TPT itu adalah tembok penahan tebing yang sudah dijalankan. Sekarang adalah pengaspalan dan pengecoran jalan sudah. Ya udah jalankan ya. Yang udah jalankan sekarang untuk betonisasi jalan sudah berjalan dan sekarang akan dimulai. Bapak Ahmad Dahlan menuturkan ada beberapa program di lingkup RW 06, yakni yang pertama, perbaikan drainase, bertujuan agar tidak adanya genangan air yang mengakibatkan banjir. Yang kedua, yaitu pembuatan TPT atau tembok pembatas tebing, bertujuan untuk menghindari adanya longsor di pesisir sungai. Yang ketiga, program padat karya. Program ini berhubungan dengan perbaikan infrastruktur di berbagai bidang. Hanya saja bahan-bahan yang dibeli bersumber dari masyarakat dan nantinya pemerintah daerah akan memberikan upah kepada para pekerja perbaikan infrastruktur tersebut. Yang keempat, kesejahteraan rakyat atau KESRA, atau biasa disebut sumbangan dari masyarakat untuk masyarakat. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang sakit, kesusahan, dan berduka. Yang kelima, wilayah RW 06 memiliki program posyandu yang dilaksanakan 1 bulan sekali. Selain itu, pihak RW 06 juga selalu memantau perkembangan COVID-19 di setiap RT-nya untuk mengambil tindakan yang tepat. Menurut saya, solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada tingkat RW 06 yaitu mengadakan program yang dapat menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Misalnya dengan mengadakan program bank sampah untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah botol plastik. Sampah botol plastik yang sudah dikumpulkan didaur ulang agar menjadi barang yang lebih bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Jadi program ini siklusnya dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat RW 06. Saya juga telah melakukan kunjungan dan wawancara ke kantor Desa Ciomas Rahayu, Kabupaten Bogor. Dan saya mewawancarai sekretaris desa yang bernama Seli Silihwati. Dia sudah 2 tahun menjadi sekretaris desa dan 24 tahun menjadi bendahara desa. Ketika saya mewawancarai sekretaris desa, Ibu Seli Silihwati sebagai narasumber menuturkan Desa Ciomas Rahayu mempunyai permasalahan yang terjadi di setiap tahunnya, yaitu banjir. Banjir adalah masalah utama yang sering terjadi saat musim hujan. Karena wilayah Desa Ciomas Rahayu ini merupakan daratan rendah, juga minimnya resapan air sehingga jika musim hujan sering terjadi banjir atau genangan air yang meluap lebih dari 50 cm. Wilayah yang sering terkena banjir ialah wilayah perumahan, karena sebagian perumahan sudah tidak ada resapan air seperti tanah, yang ada hanya aspal dan beton, sehingga lebih mudah terjadinya genangan air yang menyebabkan banjir. Untuk masalah ini, apa sih permasalahan yang memang sering dan menjadi masalah besar ini di desa ini? Banjir. Banjir. Ya, banjir ke perumahan. Itu salah satu yang utama. Terus longsor juga ada. Banjir biasanya di mana? Ini kalau banjir itu sebenarnya bukan banjir ini, jadi karena kita rendah, di sana tidak ada sodetan air dari sini. Jadi kan permasalahan kami juga, karena dari tahun ke tahun itu permasalahan kalau saat musim hujan, gitu kan. Jadi air di bawah itu mengenang lebih dari 50 cm. Itu hampir di semua wilayah. Enggak, hanya di perumahan aja.
Menurut saya, solusi untuk permasalahan banjir di wilayah desa Ciomas Rahayu yaitu dengan membuat drainase di sepanjang wilayah desa yang sering terdampak banjir. Karena drainase ini penting dibangun untuk wilayah yang memang sering terdapat genangan air. Pemerintah desa bisa melakukan pembangunan drainase secara bergantian, mulai dari wilayah yang parah terdampak banjirnya. Selain drainase, juga bisa dibangun bendungan air di mana nantinya air hujan yang tergenang bisa ditampung. Namun perlu adanya perbedaan dataran agar air bisa mengalir ke tempat bendungan tersebut. Kemudian terdapat berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan di tingkat desa, yaitu yang pertama, Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan, bertujuan untuk menerima aspirasi masyarakat mengenai rencana pembangunan yang akan datang dan melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat lainnya. Yang kedua, bantuan sosial atau Bansos. Program ini difokuskan untuk penduduk yang terkena dampak COVID-19 dan yang sedang melakukan isoman dengan pembagian sembako. Yang ketiga, yaitu pemberdayaan ikan hias. Program yang akan dilakukan di Desa Ciomas Rahayu yakni pengelolaan usaha ikan hias cupang. Saat ini desa sedang melakukan pembinaan kepada masyarakat, kemudian nantinya desa memberikan bibit ikan hias untuk mereka kelola secara berkelompok. Yang keempat, yaitu peternakan ikan lele. Program peternakan ikan lele ini sudah dikembangbiakan di kolam yang terbuat dari terpal. Tujuannya agar masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi, masyarakat juga bisa berkarya menciptakan sesuatu yang baru yang bisa menguntungkan dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.